Alhamdulillah, luar biasa ya. Anak-anak, kemarin banyak dari kalian yang tidak masuk. Ada yang tahu kenapa? Memang cuaca akhir-akhir ini banyak sering hujannya. Tapi kalian hari ini kondisi badannya sehat? Sehat. Hari ini ada yang spesial dalam pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu pembelajaran pada pagi hari ini kita akan didokumentasikan atau direkam. Jadi nggak usah grogi, nggak usah takut, kita akan belajar seperti apa adanya. Oke? Nah, sebelum kita belajar, mari kita awali pelajaran pada pagi hari ini dengan doa. Ketua kelas, pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda bendera merah putih hormat gerak tegap gerak. Juga jangan lupa sebelum kita mengawali pelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ayo berdiri lagi. Diri ya. Kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saya akan absen terlebih dahulu. Aluna ada? Ya, April, Akmal, Asifa, Dery. Ada yang tahu kenapa dengan Dery? Ada yang titip-tipin surat atau pesan? Ada ya. Dinda, Esta, Selo,
Hairus Rama, Din. Darima, Nevin, Muhammad Fitra, Muhammad Rafa, Din. Naila, Noval, Pandu. Adin. Kenapa? Ada yang tahu Pandu? Revandi, Rara. Alhamdulillah. Jadi ada 3 orang yang tidak masuk pada ini ya. So mereka akan cari tahu kenapa mereka tidak bisa hadir ya. Selanjutnya anak-anak, pada pagi hari ini sesuai jadwalnya kita akan belajar pelajaran IPAS ya. Buka halaman 34 ya, 34 ya. 34. Sudah? Sudah. Jadi anak-anak, topik pembelajaran pada pagi hari ini adalah di bab 2, cerita tentang tanah airku Indonesia. Dan subtopiknya adalah macam-macam perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia. Ya. Pak Erik memiliki sebuah gambar di depan. Pertama, gambar ini. Ada yang tahu beliau ini adalah siapa? Beliau ini adalah siapa? Dari kelas 4 dulu. Ini adalah Pangeran Diponegoro. Asalnya dari mana? Jawa. Jawa Tengah. Beliau ini melakukan perlawanan terhadap Belanda. Dia yang memimpin perang Jawa. Ya. Kenapa perang ini dia pimpin? Apa sebab-sebabnya? Tentunya ya akibat penderitaan atau penindasan yang dilakukan Belanda terhadap bangsa Indonesia. Ya. Sekarang Pak Erik akan bertanya kepada kalian semua. Kita sebagai bangsa Indonesia itu pernah dijajah oleh bangsa Barat maupun bangsa Asia. Saya tanya lagi, bangsa Baratnya apa saja? Belanda. Selain Belanda, siapa lagi? Ayo, selain Belanda. Tunjuk tangan. Aluna? Inggris. Siapa lagi? Portugis atau Portugal. Siapa lagi? Bangsa Barat dulu. Perancis. Terus yang terakhir? Spanyol. Ya. Belanda, Portugis, Spanyol, Perancis, Inggris. Ada 5 ya. Ini yang disebut bangsa Barat atau bangsa dari benua Eropa. Nah, kalau bangsa Asia yang pernah menjajah bangsa Indonesia adalah bangsa Jepang ya. Jadi jangan salah paham, jangan keliru terus. Bangsa Barat yang menjajah bangsa Indonesia adalah Jepang. Nah, Jepang itu bukan bangsa Barat tetapi bangsa Asia atau bangsa Timur. Mari ingin mengulang lagi dari awal kemarin, dari bab kedua yang bagian awal-awal ya. Dimulai dari kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Saya tanya lagi kepada anak-anak, mengapa bangsa Barat datang ke Nusantara? Sebab-sebabnya apa? Tunjuk tangan. Rara? Mengambil rempah-rempah. Apa lagi selain Rara? Ya, gold atau emas. Penjajah. Makanya kemarin
Tujuan dari penjajahan kuno atau imperialisme kuno adalah 3G, 3G. G yang pertama apa? Mari. Selo, kamu tadi bilang apa? Goal. Apa artinya? Emas, mencari kekayaan. G yang kedua apa? Glory, mencari kejayaan. Mencari wilayah kekuasaan yang banyak. Makanya Inggris karena wilayah jajahannya yang banyak, otomatis daerah yang ditaklukkannya berbahasa Inggris. Terus yang terakhir adalah gospel. Apa itu gospel? Gospel menyebarkan agama Nasrani. Pelajaran pada pagi hari ini bertujuan, yaitu yang pertama adalah kalian nanti akan mencermati sebuah video. Di dalam video ini saya ada kalian bisa meneladani sikap-sikap pahlawan itu, menganalisis perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap penjajah, dan kita akan berusaha untuk merefleksikan nilai-nilai apa yang bisa kita ambil dari para pahlawan-pahlawan tersebut bagi kita. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, mari kita akan simak tayangannya. Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di-subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPAS untuk kelas 6 Sekolah Dasar Kurikulum Merdeka. Nah, anak-anak semua, kita akan sama-sama belajar di bab 2, cerita tentang Indonesia kita. Kita akan belajar di bagian topik A, yaitu kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Nah, anak-anak semua, ini ada di halaman 25 sampai 33 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Yuk, langsung saja kita mulai ya di bab 2, cerita tentang Indonesia kita. Anak-anak semua, teman kita yaitu Mia, Dara, dan Aga sedang melihat foto pada dinding museum. Sungguh menarik cerita yang ada dalam gambar ini. Inilah cerita tentang Indonesia kita yang menjadi kebanggaan sejak zaman nenek moyang kita. Nah, anak semua, ada cerita perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, juga cerita perjuangan meraih kemerdekaan. Kalian nontonnya kurang semangat nih. Tepuk semangat. Ayo, Rafa, Ahmad. Semalam tidur jam berapa? Jam 12. Halo? Jam 11. Kalau tidur jangan larut malam ya. Akibatnya bagaimana? Kalau belajar di sekolah betul ya. Kalau tidur jangan larut malam ya, jam-jam 9 ya kalian sudah tidur. Jangan lupa sembahyang sholat Isya. Nah, sekarang Pak Erik tanya, apa tanggapan dari video yang kalian tonton ini? Tanggapannya bagaimana? Tanggapannya gimana? Menarik atau membosankan? Hah? Alasannya kenapa? Menariknya apa? Kalau membosankannya apa? Apa Aluna? Membosankannya mungkin karena tidak ada ilustrasi ya, tidak ada video-video ya. Iya. Dan nanti di pertemuan berikutnya Pak Erik kasih video-video yang lebih tenang. Ada yang ingin ditanyakan tentang video yang Pak Erik tayangkan di papan tulis itu?
sebelum nanti Pak Erik akan kasih lembar kerja. Nanti lembar kerja itu silahkan kalian kerjakan secara kelompok. Nanti tak kasih waktu, nanti per kelompok kalian akan melaksanakan presentasi di depan dan didiskusikan. Rara, kita nyanyi yuk. Maju sini, Rara. Bantu Pak Erik. Ya, kita menyanyikan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, yang mimpin Rara. Kita mulai ya. Yuk. 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Nah, itu tadi sih lo, kalau kamu tidurnya jangan kelamaan ya, jangan malam-malam. Makasih, beri tepuk tangan untuk Rara ya. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? VOC mengalami kebangkrutan. Setelah bangkrut, akhirnya pemerintah Belanda turun tangan. Akhirnya VOC digantikan langsung oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi Belanda langsung yang menjajah. Karena VOC bangkrut, kekurangan kas, terus juga di Eropa itu terjadi peperangan di Eropa melawan Napoleon Bonaparte. Belanda ini mengalami kekurangan kas. Akhirnya bagaimana? Imbasnya yaitu bangsa kita, bangsa Indonesia mendapatkan program yaitu sistem tanam paksa. Suruh dipaksa untuk menanam. Bangsa Indonesia yang dulunya hanya tahu tentang padi, rempah-rempah, akhirnya disuruh paksa tanaman-tanaman industri. Ada yang tahu tanaman industri itu apa saja? Teh dari mana? Teh bukan tanaman asli Indonesia, tetapi diperkenankan oleh mereka ke Indonesia. Teh dari mana? Dari Cina. Ada lagi? Kopi, bukan dari Indonesia. Nah, apa lagi? Kangkung, karet. Ya, karet itu bukan tanaman asli Indonesia. Silakan ini didiskusikan. Saya bagikan LKPD-nya. 1, 2, jadi kelompok 1 adalah kelompok Kartini. Kamu menjawab soal nomor 1 di sini, ya. Kelompok 2 adalah Raden Intan. Kamu jawab soal nomor 2, ya. Terus kelompok 3 mana? Ini nanti dijawab ya. Kelompok 4 sini ya. Silahkan dijawab pertanyaan. Silahkan berdiskusi. Ya. Saya kasih waktu 10 menit. Kamu tulis di cari kertas, ya nanti bacakan di papan di depan. Ya, berdiskusi. Yo, yang serius. Siapa di sini ya ngobrol? Yang penting-penting sesuai dengan materi.
susah? Ada yang ingin ditanyakan? Satu. Kelompok mana yang sudah selesai itu di tangan? Kelompok bunga tulip. Mau maju semuanya atau perwakilan saja? Perwakilan saja ya. Kelompok bunga tulip ini menjawab pertanyaan soal nomor 4. Ya, silakan Aluna. Maka di sini bacanya yang keras ya, nggak usah cepet-cepet, tapi lambat tapi keras. Ya. Apa yang dapat kita pelajari dan teladani dari sikap-sikap positif para pahlawan? Apa yang bisa kita pelajari? Cinta tanah air, Setuju? Setuju. Ada jawaban. Apa lagi? jujur, Jujur, kerja keras, kerja keras, rela berkorban, religius, religius. atau bertakwa. Ada yang bisa menambahkan lagi? Lo, ada lagi yang bisa ditambahkan? Kira-kira nilai-nilai apa saja yang bisa kita pelajari dari para pahlawan? Ada nilai kerja keras, disiplin, kejujuran, pantang menyerah. Betul? Ya. Beri tepuk tangan untuk Aluna ya. Ayo beri tepuk tangan. Selanjutnya yang sudah selesai, kelompok mana? Kelompok apa itu? Sakura. Siapa yang mau mewakili? Ya, silakan Lara. Ya, tolong diperhatikan. Jangan berisik, jangan rame. Bagaimana semangat juang para pahlawan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Diaplikasikan itu diterapkan ya. Gimana? Cinta tanah air mengibarkan bendera. Ya, cinta tanah air contohnya dengan mengibarkan bendera. Ada yang rumahnya tidak mengibarkan bendera? Semuanya mengibarkan bendera? Ya. Apa lagi? Jujur tidak mencontek dalam undangan. Jujur contohnya tidak mencontek dalam pula. Ada yang mencontek? Saya lo suka nyontek. Amal. Amal. Amal, Pak. Selanjutnya apa lagi? Disiplin bisa menjaga Ya. Disiplin. Mengerjakan piket. Siapa yang tadi tidak piket? Aku Budino iki. Selanjutnya apa lagi? Sudah? Beri tepuk tangan. Sebenarnya masih banyak ya. Siapa yang bisa kasih contoh yang lain selain yang dibacakan temanmu tadi Rara? Sikap-sikap yang bisa, sikap-sikap dari pahlawan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap pantang menyerah. Pantang menyerahnya seperti apa? Kemarin kalian tidak bisa mengerjakan soal matematika. Akhirnya pulang, belajar dengan orang tua, akhirnya bisa. Hari berikutnya masuk ke sekolah dan bisa mengerjakan soal matematika. Nah, berarti itu adalah pantang menyerah. Apa lagi yang bisa diterapkan? Apa tadi? Mandiri. Contohnya apa mandiri? Bukan mandi sendiri. Tidak bergantung kepada Orang lain. Akmal masih bergantung pada orang lain. Masih. Kalau mandi masih dimandiin. Iya, masih. Wah, malu lah. Kelompok 1, 2 sudah selesai. Ya. Siapa duluan? Kelompok 2.
Keras Endo. Selo dengarkan loh. Ulangi. Yang memimpin perlawanan rakyat Indonesia. Pertama, Perang Jawa dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Apalagi Perang Padri dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Apalagi Perang Aceh dipimpin oleh Sunan dan Teuku Umar. Apalagi iya, di Maluku ada Kapiten Patimu. Beri tepuk tangan. Ada yang bisa menambahkan lain? Di Bali Pak, iya ada perang apa? Ada perang Puputan Pak. Oh iya, perang Puputan itu apa? Perang sampai titik darah penghabisan. Ya, kalau orang Bali namanya Puputan, kalau orang Islam namanya perang jihad. Ya. Selanjutnya, terakhir, faktor yang mendorong bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap penjajah. Faktor yang mendorong rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadap penjajah. Perlawanan. Penderitaan dan kesengsaraan akibat penjajahan. Apakah penjajahan itu menyenangkan? Ya, penjajahan itu tidak menyenangkan, tapi sangat menderita. Apalagi senasib dan sepenanggungan. Apa artinya senasib dan sepenanggungan? Bahwa bangsa Indonesia, baik suku Jawa, suku Madura, suku Palembang itu semuanya dijajah oleh Belanda. Jadi mereka merasa senasib dan sepenanggungan. Nah, ya sama-sama dijajah, nggak enak. Oh iya. Mengenang kejayaan di masa lampau bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Kenapa disebut bangsa yang besar? Yaitu karena kita memiliki kerajaan yang besar, maritim terbesar. Selo, apa kerajaan maritim terbesar yang dimiliki bangsa Indonesia? Pertama, Kerajaan Sriwijaya. Kedua, Kerajaan Majapahit. Beri tepuk tangan ya. Nah, setelah kita melakukan diskusi, kita akan akhiri pelajaran pagi hari ini dengan kita melakukan refleksi, mengulas ulang apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kelompok bunga tulip, mana kelompok bunga tulip? Tunjuk tangan. Pertama, apa yang bisa kamu pelajari pada pembelajaran pada pagi hari ini? Tentang apa? Sikap-sikap apa siapa? Iya, sikap-sikap pahlawan yang harus kita terapkan ya. Jadi tentang penjajahan itu menyenangkan atau tidak menyenangkan? Karena kita dijajah oleh Belanda selama 350 tahun dan kita merdeka. Kita ini merdeka yang keberapa? NKRI yang keberapa? 80. Kita bersyukur nggak terhadap karunia kemerdekaan itu? Bersyukur. Sudah tidak dijajah lagi? Ya. Kita
tidak dijajah fisik oleh Belanda, tetapi kita masih dijajah secara non fisik. Non fisiknya seperti apa? Kita dijajah dengan kebodohan, dijajah dengan sikap-sikap yang jelek, korupsi dan seterusnya, ya kan? Itu harus kita hapuskan dari muka bumi ini. Ya. Kita harus hapuskan. Selanjutnya kelompok adenitan, apa yang bisa kalian petik dari pembelajaran pagi hari ini? Yang ini tadi gimana? Dari soal-soal tadi ada tokoh-tokoh yang memimpin perlawanan di daerah, betul? Ada Pangeran Diponegoro. Nah, tokoh-tokoh ini seyogyanya kalian apain? Tokoh-tokoh ini gimana? Kita hargai jasa-jasa para Pahlawan. dan paling tidak ketika Pak Guru menunjukkan lukisan ini, kalian hargailah dengan salah satunya adalah mengetahui namanya, betul nggak? Ya. Jasanya yang begitu besar, tapi kalian tidak tahu namanya, ya. Kelompok Sakura, apa yang bisa kamu petik? Kira-kira nilai-nilai mereka itu harus kita wariskan atau kita apa ini? Kita wariskan, kita teruskan. Ini apa saja tadi? Pantang menyerah, cinta tanah, air. Mereka berkorban demi tanah. Kita menikmati dari hasil jerih payahnya. Jadi seyogyanya kita sebagai keturunan yang terdahulu, para pahlawan terdahulu sebagai bangsa Indonesia, kita bagaimana mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, yang baik. Kalau anak sekolah tidak boleh berkelahi, nggak boleh tawuran, Nggak boleh nggak boleh bolos, Nggak boleh nggak boleh minum-minuman keras, narkoba, miras dan seterusnya. Mana kamu, Rin? Tidak main